Coba deh, bayangin Anda lagi mau jalan ke tempat yang benar-benar baru, tapi petanya itu, nggak lengkap. Ada bagian-bagian yang kosong. Rasanya gimana? Mungkin sedikit deg-degan ya, tapi di sisi lain, justru disitulah potensi petualangan terbesarnya kan. Ternyata perasaan campur aduk inilah yang jadi jantungnya inovasi. Nah, dan hari ini kita akan menyelami perasaan itu lebih dalam lagi. Kita akan bedah bab 15 dari buku Innovationish, judulnya Memicu Inovasi. Dan sumber ini menyoroti dua bahan bakar inovasi yang paling kuat, tapi anehnya justru paling sering kita hindari, yaitu ambiguitas dan kegagalan. Betul. Jadi, misi kita hari ini bukan cuma sekedar meringkas bab ini ya. Kita mau ajak Anda lihat kedua hal ini dari kacamata yang benar-benar beda. Gimana kalau kita anggap proses inovasi itu kayak jadi seorang ilmuwan di laboratorium kita sendiri? Wah, aku suka metafora itu. Artinya, kita harus berani masuk ke wilayah yang belum terpetakan kan? Wilayah abu-abu. Persis. Wilayah yang penuh ketidakpastian. Dan di sana, kita akan melakukan eksperimen. Beberapa mungkin berhasil, tapi banyak juga yang mungkin, ya nggak sesuai harapan. Dan disitulah letak kedua bahan bakar kita. Ambiguitas itu wilayah eksplorasinya, dan kegagalan itu adalah data hasil eksperimennya. Oke, mari kita mulai eksperimennya. Bahan bakar pertama, ambiguitas. Kenapa sih sebagai manusia, kita itu nggak nyaman banget sama yang namanya ketidakpastian? Rasanya kayak ada alarm internal yang langsung bunyi gitu. Karena memang ada alarmnya. Ini respons biologis yang udah tertanam jutaan tahun. Buku ini pakai analogi yang bagus banget. Coba bayangkan Anda lagi jalan di hutan terus dengar suara kresak-kresek di semak-semak. Oke. Sistem limbik itu nggak akan mikir, oh mungkin cuma kelinci. Nggak. Reaksi pertamanya pasti, awas, beruang grizzly. Langsung mode panik ya. Padahal bagian otak logis kita belum sempat mikir sama sekali. Tepat, korteks prefrontal kita belum sempat analisis, tapi sistem limbik udah keburu ambil alih. Itu mekanisme bertahan hidup yang hebat kalau kita memang di hutan. Masalahnya di kantor kan nggak ada beruang grizzly. Tapi alarm yang sama tetap bunyi ya. Tetap bunyi saat kita hadapi brief proyek yang nggak jelas atau saat kita coba belajar skill baru yang asing banget. Alarm beruang grizzly itu menyala dan otak kita salah menafsirkannya sebagai krisis. Dan responsnya pun beda-beda ya. Ada yang langsung freeze, terpaku, nggak berani maju, takut salah langkah. Ada juga yang sebaliknya, lari ke zona nyaman, nolak sama sekali buat terlibat sama yang abu-abu. Nah, yang menarik di sini adalah ada reaksi ketiga yang sering nggak kita sadari, yaitu buru-buru mencari jawaban konkret pertama yang muncul di kepala. Apapun itu. Yang penting rasa nggak nyamannya hilang. Ini bahaya, karena seringkali kita jadi ambil solusi yang paling dangkal, bukan yang terbaik. Wah, yang ketiga itu saya banget tuh. Kalau ada masalah, maunya cepet-cepet ada solusi biar tenang. Padahal mungkin solusinya belum matang ya. Persis, kemampuan untuk menoleransi ambiguitas ini, bertahan sedikit lebih lama dalam ketidaknyamanan itu sebuah skill. Dan buku ini punya cerita personal yang bagus banget soal ini. Dari penulisnya sendiri, Rich. Oh, yang mendaki Pacific Crest Trail itu ya? Betul, selama 5 bulan. Ini cerita luar biasa sih. Jadi di awal, Rich ini benar-benar anti-ambiguitas. Setiap pagi, dia habiskan waktu berjam-jam merencanakan rute hari itu dengan sangat-sangat detail. Nah, istirahat, di mana berhenti, dia mencoba menciptakan kepastian. Dia mencoba mengendalikan lingkungan yang pada dasarnya nggak bisa dikendalikan. Sebuah perjuangan yang sia-sia kan di alam liar? Betul sekali. Dan dia cepat menyadari itu. Rencananya seringkali berantakan. Tiba-tiba cuaca buruk, atau jalurnya ketutup longsor. Dia frustrasi. Sampai akhirnya dia menyerah kan? Sampai akhirnya dia menyerah. Tapi bukan menyerah dalam arti negatif ya. Dia menyerah pada ambiguitas. Dia ubah total pendekatannya. Nggak ada lagi rencana detail, tujuannya jadi sangat luas. Oke, hari ini jalan ke arah utara. Udah, gitu aja. Wow. Keputusan-keputusan kecil lainnya dia buat secara spontan. Berdasarkan apa yang dia lihat dan rasakan saat itu juga. Itu pergeseran yang fundamental. Dari yang tadinya terobsesi dengan output, berapa kilometer jadi fokus ke proses. Ini yang sering hilang dalam proyek inovasi kan? Benar. Dan hasilnya, buat Rich, perjalanannya jadi jauh lebih kaya. Fokusnya bergeser dari menyelesaikan target menjadi menikmati momen. Dia membiarkan dirinya tersesat sedikit
untuk menemukan hal-hal yang nggak ada di peta. Nah, membiarkan diri tersesat ini inti dari apa yang disebut ambiguitas kreatif. Saat kita mencoba cari wawasan baru, kita kan sebenarnya nggak tahu apa yang akan kita temukan. Jadi kemampuan untuk berteman dengan ketidakpastian ini adalah kunci pertama. Tapi seringkali alasan kita takut sama ketidakpastian ini adalah karena kita takut hal lain yang lebih besar. Kita takut salah langkah, kita takut gagal, dan itu membawa kita ke bahan bakar kedua, kegagalan. Kata ini aja udah berat banget ya, beban emosionalnya. Rasa senang karena keuntungan yang setara. Oh, jadi kalah 100.000 rasanya lebih nyesek daripada seneng yang menang 100.000. Jauh lebih nyesek. Terus yang kedua ada teori sosiometer. Teori ini bilang kalau harga diri kita itu sangat terkait dengan penerimaan sosial. Gagal itu sering kita artikan sebagai penolakan dari kelompok. Kita malu. Pantesan rasanya sakit. Tapi di dunia inovasi, kita kan sering banget dengar kutipan kayak gagal lebih awal untuk sukses lebih cepat atau rayakan kegagalan. Rasanya kok gampang banget ya diucapkan? Gampang diucapkan, tapi sering disalahartikan. Intinya bukan berarti kita harus sengaja cari-cari gagal. Nggak ada yang bangun pagi terus mikir, oke, hari ini aku mau gagal di mana ya? Poinnya adalah, saat kita mendorong batas kemampuan, saat mencoba sesuatu yang benar-benar baru, kegagalan itu bukan lagi pertanyaan kalau, tapi kapan. Itu konsekuensi yang tak terhindarkan. Tapi bukannya ada garis tipis ya antara gagal yang berharga dengan gagal karena kita ceroboh? Di mana batasannya? Pertanyaan bagus sekali, dan buku ini menjawabnya dengan sangat jelas. Mereka bedain dua jenis kegagalan. Yang pertama, itu kegagalan eksekusi. Ini terjadi karena kurang persiapan, ceroboh, atau nggak ikut prosedur. Contohnya kayak salah jadwalin rapat penting gitu. Tepat. Ini jenis kegagalan yang memang harus dihindari dan minimalkan. Oke, jelas. Lalu yang kedua? Yang kedua, dan ini yang jadi bahan bakar inovasi, adalah kegagalan karena meregang atau stretching failure. Ini terjadi saat Anda mencoba sesuatu yang baru dan sangat sulit. Sesuatu di luar zona nyaman Anda. Kegagalan jenis inilah yang sangat berharga, karena di dalamnya penuh dengan pelajaran. Jadi, kalau balik ke metafora ilmuwan tadi, kegagalan eksekusi itu kayak ilmuwan yang numpahin bahan kimia karena ceroboh. Sementara stretching failure itu kayak saat eksperimennya nggak sesuai hipotesis, tapi justru nemu sesuatu yang baru. Analogi yang sempurna. Tapi masalahnya, reaksi alami kita terhadap semua jenis kegagalan seringnya sama. Penyangkalan. Dan bentuk penyangkalan paling umum adalah cari alasan. Wah, ini nyindir banget sih. Berapa banyak dari kita yang jago banget cari alasan, ya kan? Kita semua jabo. Ada cerita lucu tapi menusuk dari Bernard Roth, salah satu pendiri D-School di Stanford. Dia cerita kalau dia itu sering banget telat datang ke rapat dewan. Dan setiap kali telat, dia selalu punya alasan yang kedengarannya valid. Maaf, macet parah gitu ya. Haha, persis. Tadi ada urusan mendadak, alasan-alasan yang kita semua pernah pakai. Sampai suatu hari dia sadar. Masalah sebenarnya bukan lalu lintas. Masalahnya adalah dirinya sendiri. Dia tahu kalau lalu lintas bisa macet, jadi seharusnya dia bisa berangkat lebih awal. Poin pentingnya, mengakui kegagalan tanpa embel-embel alasan adalah langkah pertama yang paling krusial. Oke, ini kena banget. Jadi, setelah kita bisa mengakuinya tanpa alasan, langkah selanjutnya apa? Gimana kita mengubah ini dari sesuatu yang menyakitkan jadi data yang berguna? Nah, disinilah kita butuh beberapa alat untuk membingkai ulang cara pandang kita. Buku ini nawarin 3 strategi praktis. Yang pertama, dan ini favorit saya, adalah kekuatan kata belum. Oh, saya juga suka ini. Yang cerita soal anak-anaknya itu kan. Kalau mereka frustrasi karena nggak bisa sesuatu, mereka dilatih untuk nggak bilang aku nggak bisa, tapi nambahin satu kata di belakangnya. Aku nggak bisa melakukan ini, belum. Satu kata itu mengubah segalanya. Kata belum secara ajaib mengubah pernyataan yang final jadi sebuah proses. Kegagalan bukan lagi titik akhir, tapi cuma sebuah titik di sepanjang garis pembelajaran. Keren banget. Lalu strategi kedua? Kedua, ini kembali ke metafora kita di awal, melihat kegagalan sebagai data. Seorang ilmuwan nggak menyebut hasil eksperimen yang nggak sesuai hipotesis sebagai kegagalan. Apapun hasilnya, itu disebut data. Dan data itu netral.
Nggak ada data baik atau data buruk. Persis. Seringkali justru data yang paling aneh, yang paling nggak terduga, yang justru membawa pada penemuan terbesar. Jadi, saat proyek tidak berjalan sesuai rencana, coba tanyakan, data apa yang sedang ditunjukkan oleh hasil ini, bukan kenapa kita gagal. Ini benar-benar mengubah cara pandang ya. Dan yang terakhir, Yang terakhir, melihat kegagalan sebagai bagian dari pengambilan resiko. Ada kutipan dari Gordon Moore, pendiri Intel, yang dikutip di buku ini. Jika semua yang Anda coba berhasil, berarti Anda tidak berusaha cukup keras. itu kutipan yang menohok. Artinya kalau kita selalu main aman dan nggak pernah gagal, kita sebenarnya nggak sedang berinovasi. Kita hanya melakukan repetisi. Di D-School mereka bahkan punya acara pameran kegagalan atau failure fair. Mahasiswa didorong untuk secara aktif mencoba berbagai jenis resiko untuk belajar dari hasilnya. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, baik ambiguitas maupun kegagalan, keduanya adalah tentang keberanian untuk masuk ke wilayah yang tidak diketahui. Inovasi itu lahir dari keberanian kita untuk merasa sedikit tidak nyaman, sedikit tidak tahu, dan sedikit berantakan. Tepat sekali. Jadi, intinya adalah melihat keduanya sebagai satu kesatuan. Untuk bisa berinovasi, kita harus sengaja masuk ke laboratorium yang ambigu, di mana kegagalan itu pasti terjadi. Dan saat itu terjadi, kita sudah siap dengan kacamata ilmuwan kita, memandangnya sebagai data. Merangkul ambiguitas artinya kita memberi ruang bagi penemuan tak terduga. Dan merangkul stretching failure artinya kita secara aktif mengumpulkan data paling berharga. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan sebuah tantangan kecil, sebuah eksperimen pribadi. Coba pikirkan satu tantangan yang sedang Anda hadapi saat ini. Bisa di pekerjaan, proyek sampingan, atau bahkan hobi baru. Setelah Anda menemukannya, coba identifikasi. Di bagian mana dari tantangan itu, Anda secara sadar atau tidak sadar sedang menghindari ambiguitas atau menghindari risiko kegagalan. Nah, eksperimennya adalah ini. Apa satu langkah kecil, sangat kecil, yang bisa Anda ambil minggu ini untuk sengaja melangkah ke dalam sedikit ketidaknyamanan itu? Tujuannya bukan untuk cari solusi akhir, tapi hanya untuk melihat data apa yang mungkin Anda kumpulkan. Mungkin dengan mencoba cara baru yang Anda belum yakin berhasil. Itulah cara Anda mulai menyalakan bahan bakar inovasi dalam hidup Anda sendiri.